A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah sekalian, laki-laki yang balik berakal dalam keadaan sehat zahir dan batin, merindukan hari ini, berdoa siang dan malam berharap agar dia hidup pada hari ini. Tapi kemudian berapa banyak orang yang hidup tapi tidak ikut bersama kita di rumah Allah karena disibukkan oleh dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyesal ketika menghadap Allah. Mereka berkata, Rabbana ya Allah, absorna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan azab, farji'na, balikan lagi kami ke dunia, kembalikan lagi kami dalam kehidupan, inna mukinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi hari itu penyesalan tak lagi bermakna. Berapa banyak orang yang sampai hari ini masih hidup tapi dicabut Allah Subhanahu wa taala nikmat dan iman dan Islamnya. Sakit bukanlah azab. Berapa banyak orang yang sakit, demam, risau, gundah gulana, sampai duri yang menusuk telapak kaki. Sesungguhnya itu adalah cara Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Ada orang-orang yang silap salah dan berdosa, lalu Allah sayang kepadanya. Innallaha idza habaka qauman manibtalakum. Kalau Allah sayang kepada kaum itu, Allah uji dengan penyakit. Lalu Allah bersihkan dia hatta yamsi 'alal ardi makan alaihi khati'a. Sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada lagi dosanya walaupun sebesar debu. Bersih sebersih-bersihnya. Tapi terkadang pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguji manusia membuat derajatnya naik. Allah menguji manusia membuat dosanya hilang. Allah menguji manusia membuat dia sabar. Dan ketika dia sabar, Allah berikan balasan. Balasannya tidak dapat dihitung oleh manusia. Tapi kemudian manusia memandang inilah orang yang terlaknat karena sering sakit. Inilah orang yang terlaknat karena selalu banyak kesulitan, kesusahan dalam hidupnya. Padahal orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim, yang dianiaya, diulur umurnya dipanjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat sempurna. Tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia ini perbuatannya ini jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ma'aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa makasab. Usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang mendampinginya, dirinya membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah pandang karena salah berpikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara. Akhirnya kita akan seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana keadilan Allah?
Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah sholat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah? Di mana keadaan Allah? Salah paham. Itu salah pikir. Anda salah pandang, salah bicara. Pada sesungguhnya Allah sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasik. Yudhillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yadhillu bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa fasikin. Yang disesatkan Allah mereka ya orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah. Dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar dia diperhatikan oleh Allah. Dia tahu bahwa dilihat Allah. Dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin. Bersamamu ada malaikat yang menjaga. Kiraman mulia katibin mencatat. Ya namun mama tetap alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dilanggar aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit, diazab dalam bentuk kenikmatan agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah membuat zalim, aniaya walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung tombak, sebesar mata kail pancing, sebesar butiran debu, sebesar telapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala zalim dan aniaya. Lalu kenapa manusia itu masuk neraka? Karena perbuatannya sendiri. Wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur, jahat, buruk, hitam, bengkok. Wa taqwaha, Allah berikan jalan yang lurus, baik, soleh. Maka kemudian tinggal manusia memilih. Manusia memilih. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, lalu dia memilih jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dasaha, rugi sia-sialah orang yang mengotori jiwanya, lalu dia mengotori dirinya, lalu kemudian dia kembali kepada Allah dengan pakaian dosa. Lalu kemudian dia heran sendiri melihat dirinya di hadapan Allah. Ya Rabb, man hadal kitab, mengapa buku catatan dosa amal perbuatan saya ini la yughadilu saghiratan, semuanya yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semua tercatat tertulis dalam buku yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berkata padanya saat itu, iqra, bacalah. Di dunia kita diperintahkan membaca Al-Qur'an bersama para kiai, guru, habaib, alim ulama. Kita diperintahkan membaca kitab-kitab. Tapi saat itu kita diperintahkan iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Tapi saat itu kita diperintahkan iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat menghitung segala perbuatanmu. Tapi saat itu apa daya? Apa yang dapat dilakukan manusia? Penyesalan tak lagi bermakna. Saat itu dia hanya dapat mengutuk dirinya. Tapi saat itu kita diperintahkan iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat menghitung segala perbuatanmu. Tapi saat itu apa daya? Apa yang dapat dilakukan manusia? Penyesalan tak lagi bermakna. Saat itu dia hanya mendapat mengutuk dirinya. Saat itu wasiqal ladzina taqabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia akan digiring, dibawa ila jannati sughar, masuk ke dalam surga berjamaah sampai di pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun, selamat kamu. Tibatum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhulu wa khalidin, masuklah kamu ke dalam surga. Khalidin, kekal selamanya.
mendapatkan salam dari pejabat, mendapatkan salam dari orang kaya. Betapa bangga, betapa terhormatnya. Ini bukan salam dari makhluk. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril pernah menitipkan salam kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Betapa senangnya mendapatkan salam dari makhluk yang tak berdosa, malaikat. Tapi ini salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun, salam. Bersih, suci, tidak ada noda dan dosa. Mirabbir rahim, dari Allah yang tak ada kotoran. Subhanahu, maha suci, wa ta'ala, maha tinggi dari makhluk. Lalu siapa yang mendapat salam dari Allah itu? Yang mendapat salam dari Allah itu juga orang-orang yang hatinya salam. La yanfa'u malun. Hari itu tidak ada guna harta, wala banun, tidak guna anak. Ila man atallaha, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Tubuh manusia penuh dengan kotoran. Tubuhnya dari daging, dari darah, dari tulang, dari kuku dan bulu, hancur busuk menjadi nanah. Nanah menjadi santapan cacing tanah, kotor, bau, hina, rendah. Tapi kemudian dia menjadi mulia karena hatinya yang bersih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh, ajaban. Manusia itu memang makhluk benar-benar aneh. Diciptakan dari sesuatu yang kotor, rendah, hina. Lalu kemudian setelah ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, semua makhluk malaikat bersujud kepadanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya. Setelah makhluk bersujud kepadanya, maka iblis menggodanya. Tergoda dia dengan segala apa yang dia lihat di dunia. Semua yang dia pandang menggoda. Semua yang dia dengar juga menggoda hati kecilnya. Tapi ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah. Mereka berkata Rabbku Allah. Sumastaqamu. Setelah itu dia istiqamah, maka Allah berikan balasan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Karena memang penyakit manusia hanya dua saja. Yang pertama takut, yang kedua sedih. Takut terhadap masa depan, sedih terhadap masa lalu. Sedih terhadap masa yang sudah lampau. Ada kekhawatiran, ada kecemasan yang berlebih dalam diri manusia untuk melihat masa depan. Cemas yang berlebih itulah yang membuat naik tensi darah. Cemas yang terlalu berlebih dari batas normal itulah yang membuat naik jantung koroner. Tapi orang-orang yang istiqomah, dia selalu berada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah hidup ini besar, tapi dia berharap kepada yang maha besar. Allahu Akbar. Masalah hidup ini hebat, tapi dia mendekat dengan yang maha hebat, Allah. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang bersama Allah, maka Allah akan membersamainya. Orang-orang yang diuji itu selalu merasa bersama dengan Allah, maka kemudian Allah membalasnya. Innallaha ma'as sabirin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.